Dengar ya, saya tidak akan pernah takut dengan ancaman kamu. Iya tapi Mas, kamu harusnya nggak usah kayak gitu. Iya tapi... Win, sebelum kamu salah paham, aku bisa jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Masuk! Win. Perjanjian kita udah gak ada artinya lagi, Nabila. Karena kamu masih punya hubungan dengan Firman dan juga Arga. Kalau kamu nuduh aku berbuat yang enggak sama Mas Firman, kamu salah, Win. Karena aku masih menghargai pernikahan kita meskipun terpaksa. Ya udah kalau gitu. Kamu buktiin dong kalau kamu adalah istri yang setia dan bisa melayani aku sebagai suami kamu. Kalau yang kamu maksud hubungan intim suami istri, maaf aku nggak bisa. Karena kita juga punya perjanjian. Aku ini laki-laki normal, Nabila. Aku butuh sentuhan dari istri aku. Win, lepasin, Win. Enggak, aku nggak akan lepas. Nabila! Kalau aja Nabila bisa sedikit punya rasa hormat dengan aku dan nggak terus nolak aku, mungkin aku nggak akan sampai berbuat kasar ke dia. Aku sama sekali nggak ada niat bikin Nabila celaka seperti tadi. Aku nggak bisa nahan emosiku karena berkali-kali mendapatkan penolakan dari Nabila. Belum lagi Nabila diam-diam masih berkomunikasi dengan Firman dan Arga. Suami mana yang nggak akan emosi dengan semua ini? Firman dan Arga juga sepertinya udah mulai curiga sama bisnis aku. Sampai-sampai Firman nekat buat nyusup masuk ke kantor ekspedisiku. Aku harus lebih berhati-hati. Nggak ada yang boleh tahu kalau selama ini aku menjalankan bisnis ilegal. Kalau sampai Nabila tahu, dia pasti akan makin benci sama aku dan makin nggak mau aku sentuh. Pertama-tama, aku harus perbaiki hubungan aku dengan Nabila. Baru setelah itu, aku urus Firman dan juga Arga. Loh, itu kan mobil Erwin. Wah, ini kesempatan aku nih. Aku harus tanya ke dia tentang Nabila. Sebaiknya aku pulang ke rumah untuk bicara baik-baik dengan Nabila. Kalau perlu, aku harus minta maaf sama Nabila supaya Nabila nggak semakin membenci aku. Hah? Siapa sih ini? Main lampu malam-malam. Erwin! Tolong hentikan mobilnya, Erwin! Maaf Firman, saya nggak ada waktu. Saya masih banyak urusan. Hei, Erwin! Turun kamu. Turun. Hei. Wah. Aksi kamu benar-benar hebat hari ini. Ternyata kamu dan Arga benar-benar tim yang solid. Mentang-mentang kalian berdua sama-sama mantan suaminya Nabila. Kalian saling bantu-membantu untuk menjatuhkan saya kan? Tapi percuma Firman. Apapun usaha yang kalian lakukan akan sia-sia. Bahkan kalian berdua sampai nekat masuk ke kantor saya. Kamu pikir saya nggak tahu apa yang kamu dan Arga lakukan di kantor saya, Firman?
Ternyata Erwin sudah tahu aku masuk ke kantor ekspedisinya. Mau apapun usaha kamu, sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa melepaskan Nabila. Karena Nabila sudah sah menjadi istri saya. Tapi kamu sudah merebut Nabila dari saya dengan cara yang sangat licik. Jadi nggak mungkin Nabila bisa hidup bahagia dengan Anda. Jadi lebih baik lepaskan Nabila sekarang. Ini yang salah. Ingat Firman, saya tidak pernah merebut Nabila dengan cara yang licik, tapi dengan cara yang cerdas. Itu semua sama aja buat saya. Ya terus sebenarnya kamu mau apa? Sampai maksa saya untuk berhenti di tengah jalan. Saya hanya perlu tahu satu hal. Saya mau tahu bagaimana kondisi Nabila. Kalau sampai kamu menyakiti dia, saya tidak akan tinggal diam. Karena saya tidak mau kamu menyakiti Nabila. Wow. Kamu nanya seperti itu seolah-olah kamu tuh masih punya ikatan batin dengan Nabila. Kenapa Firman? Kamu khawatir sama Nabila? Kamu lupa? Nabila itu istri sah saya. Jadi apapun yang terjadi dengan Nabila udah bukan tanggung jawab kamu lagi. Apa maksud kamu ngomong gitu? Sekarang jujur depan saya. Setelah kamu berhasil merebut handphone Nabila, apa yang kamu lakukan setelah itu? Kenapa? Kamu takut terjadi sesuatu sama Nabila? Setelah kalian diam-diam masih tetap menjalin komunikasi dengan handphone milik Mumun. Kamu pikir saya nggak tahu? Saya tahu semuanya, Firman. Kalau kamu mau Nabila tidak terjadi apa-apa, berhenti kamu berhayal untuk mendapatkan Nabila balik kepada kamu. Itu nggak akan mungkin terjadi. Dan itu akan membuat kamu sakit hati lagi kalau kamu tahu Nabila jatuh cinta kepada saya. Kau pikir Nabila itu perempuan murahan? Perempuan yang biasa kamu bayar. Justru harusnya kamu yang bersiap-siap untuk patah hati seumur hidup kamu. Kamu mungkin bisa menikahi Nabila, hanya memiliki raganya tapi tidak hatinya. Karena aku tahu betul, yakin betul bahwa hatinya Nabila hanya milik saya. Dan itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Gara-gara ngurusin Wilda, aku sampai lupa kalau tadi Firman sempat nelfon aku. Dia sampai miss call aku berkali-kali. Pasti ada yang penting. Kalau emang penting, Firman pasti hubungin aku lagi. Pak Bos. Mobil Bu Bos udah saya bawa pulang sesuai dengan amanah Pak Bos. Oh iya Pak Bos, keadaan Bu Bos gimana? Wilda udah tidur di kamar. Tadi ceritanya gimana sih, Jer? Dari jam berapa dia kesana? Dari siang Pak Bos, sebelum sore Bu Bos sudah mejeng di depan klub. Untung aja klubnya nggak lama buka. Kalau belum buka pasti digedor-gedor tuh sama Bu Bos. Hei buka, nggak tahu saya yang datang. Kenapa Wilda tiba-tiba kesana? Emang ada masalah apa? Jadi gini ceritanya Pak Bos ya. Bu Bos pergi tuh ke rumah Mr. Arwin. Sampai di sana mantan trinenya Pak Bos, Bu Nabila itu nampar Bu Bos. Terus didorong Bu Bosnya. Makanya Bu Bos pergi ke klub untuk melampiaskan angkara murkanya. Jadi gara-gara ditampar? Iya. Ya kalau berdasarkan curhat Bu Bos ke saya sih ya gara-gara itu. Tapi saya nggak tahu ya Pak Bos. Kejadian persisnya kayak apa. Soalnya saya kan nggak ikut ke rumah Mr. Arwin. Kemarin sebelum telepon Nabila diputus sama Erwin, Nabila sempat bilang kalau ada yang mau dia bicarain sama aku. Apa ini soal Raya ya? Berhenti ikut campur dengan rumah tangga saya dengan Nabila. Apapun yang akan kamu lakukan akan sia-sia. Karena sampai kapanpun Nabila akan menjadi istri sah buat saya. Harusnya kamu sadar diri dan ngaca. Kamu yang sudah terlebih dahulu mengganggu rumah tangga saya. Terus kamu pikir saya akan tinggal diam aja dengan cara kelicikan kamu itu? Dengar ya, saya akan membantu Nabila apapun caranya supaya dia bisa lepas dari pernikahan sama kamu. Karena bukan itu yang dia mau. Jangan seyakin itu Firman.
Nabila memang masih dingin sama saya. Tapi saya yakin saya akan bisa membuat Nabila jatuh cinta kepada saya. Dan dia tidak akan pernah memikirkan kamu sedikit pun. Jadi saya cuma mengingatkan lebih baik kamu mundur dari sekarang. Daripada kamu akan kecewa dan sakit hati. Tujuan saya akan tetap sama dan tidak berubah. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi saya. Saya tahu betul. Kita lihat saja nanti bagaimana usaha kamu. Oh iya, bagaimana? Kamu sudah lihat kiriman video dari Nabila? Apakah itu bentuk kasih sayang atau bukan? Dia melakukan itu semua hanya pura-pura. Saya tahu kok. Kamu hanya playing victim aja. Kamu pura-pura kesakitan di depan Nabila supaya kamu bisa mendapatkan perhatian dari Nabila. Mungkin Nabila mengobati muka kamu. Tapi yang ada di dalam kepala dia, itu muka saya, bukan muka Anda. Dengar ya, saya tidak akan pernah takut dengan ancaman kamu.